Apa? Pedang itu datang cepat dan tajam, membawa momentum yang luar biasa, seolah-olah hendak menembus Chen Ping. Wajah Humazi berubah drastis dan dia berseru, "Hati-hati." Tatapan Chen Ping terfokus, tak berani lengah. Kekuatan spiritual di tubuhnya langsung bersirkulasi, dan pedang pembunuh naga muncul di tangannya. Lalu ia menangkis pedang kultivator perempuan itu. Dentang. Kedua pedang itu saling beradu, menghasilkan suara dentuman logam yang tajam. Gelombang udara yang kuat menyebar ke segala arah, membuat papan nama toko di dekatnya berdengung. Chen Ping hanya merasakan datangnya suatu kekuatan besar, lengannya menjadi sedikit mati rasa, dan tanpa sadar dia mundur 2 langkah. Sang kultivator perempuan juga terkejut dan mundur selangkah, dengan sedikit ekspresi terkejut di matanya. "Ilmu pedangmu." Kultivator perempuan itu menatap pedang pembunuh naga di tangan Chen Ping dan gerakan pedang yang baru saja dilakukannya, dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Apakah ini teknik pedang dari sekte pedang? Hati Chen Ping tergerak. Ia tak menyangka kultivator perempuan ini ternyata bisa mengenali ilmu pedang sekte pedang. Ia ingat bahwa ketika berada di surga ketiga, ia memang telah mempelajari beberapa teknik pedang di reruntuhan sekte pedang yang telah hancur. Di saat-saat putus asa, ia secara tidak sadar menggunakannya. "Aku tidak tahu sekte pedang apa itu. Aku sendiri yang menemukan teknik pedang ini," bantah Chen Ping. Kultivator perempuan itu menggelengkan kepalanya, tatapannya semakin tajam, mustahil. Inti dan pesona teknik pedang ini jelas merupakan teknik pedang Liu Yun, milik sekte pedang. "Meskipun kau hanya menggunakan sedikit kekuatanmu, aku tidak akan pernah salah." "Siapa kau? Apakah kau murid sekte pedang?" Chen Ping tetap diam. Ia tidak mau mengakuinya. Lagi pula, sekte pedang telah hancur, dan ia tidak lagi dianggap sebagai murid resmi sekte pedang. Melihat Chen Ping diam saja, kultivator perempuan itu mengira Chen Ping telah setuju, jadi ia sedikit melembutkan nadanya, "Namaku Ling Xue, dan aku juga murid sekte pedang. Jika kau benar-benar anggota sekte pedang, maka kita berasal dari sekte yang sama, dan tidak perlu bertengkar. Sudah kubilang, aku bukan murid sekte pedang." Chen Ping mengerutkan kening. "Apa yang kamu inginkan?" Chen Ping mengerutkan kening. "Apa yang kamu inginkan?" "Aku ingin tahu di mana kamu mempelajari ilmu pedangmu." Ling Xue menatap Chen Ping lekat-lekat. "Sekte pedang telah hancur di surga ketiga. Selain kami para murid yang telah naik, hanya sedikit orang yang mengetahui ilmu pedang sekte pedang." Chen Ping mengerti dalam hatinya bahwa tampaknya Ling Xue memang seorang murid sekte pedang yang telah naik dari surga ketiga. Dia berpikir sejenak dan berkata, "Aku memang mempelajari beberapa teknik pedang di reruntuhan surga ketiga, tapi aku tidak tahu kalau itu adalah sekte pedang." Mata Ling Xue berkilat sedih. "Jadi begitulah, reruntuhan itu seharusnya menjadi gerbang gunung sekte pedang kita. Aku tidak menyangka bahwa setelah sekte ini hancur, masih ada seseorang yang bisa mempelajari ilmu pedang kami." Dia terdiam sejenak, lalu menatap Chen Ping dan berkata, "Kamu punya bakat pedang yang tinggi. Meskipun wilayahmu tidak tinggi, pemahamanmu tentang pedang sangat mendalam. Pedang yang kau gunakan tadi tampak sederhana,
Tetapi pedang itu mengandung semacam pesona primitif yang bahkan aku merasa rendah terhadapnya. Chen Ping tidak menyangka Ling Xue akan menilainya seperti ini, dan sedikit terkejut. Karena kamu telah mempelajari teknik pedang dari sekte pedang kami, kamu dapat dianggap memiliki hubungan dengan sekte pedang. Ling Xue mengganti topik pembicaraan, sepertinya kau tidak begitu mengenal kota suci pedang. Kebetulan aku akan bertemu dengan seorang tetua yang juga berasal dari sekte pedang dan merupakan penanggung jawab kota suci pedang. Mau ikut denganku? Mata Chen Ping bergerak sedikit. Ia baru saja akan mendapatkan informasi. Jika ia mengikuti Ling Xue menemui penanggung jawab sekte pedang, ia mungkin bisa mendapatkan informasi yang berguna, atau bahkan mengetahui keberadaan Aula Dao jahat. Bagus. Chen Ping mengangguk dan setuju, kami baru saja tiba di kota Jiansheng, dan kami ingin mencari seseorang untuk bertanya tentang situasinya. Hu masih kebingungan mendengarkan apa yang dikatakan orang di dekatnya. Melihat Chen Ping setuju, ia tidak banyak bicara dan mengikuti kedua pria itu. Berjalan di jalanan kota pedang suci, Chen Ping melirik Ling Xue di sampingnya dan bertanya, "Kau baru saja mengatakan bahwa kultivator pria yang bertanding pedang denganmu bernama Qin Feng, dan dia berasal dari Villa Pedang Ilahi. Apakah ada dendam di antara kalian berdua?" Ketika Ling Xue mendengar nama Qin Feng, ia sedikit mengernyit dan berkata dengan nada tidak senang, "Villa Pedang Ilahi cukup kuat di langit kelima, dan mereka selalu menganggap diri mereka sebagai kultivator pedang ortodoks. Mereka selalu menganggap ilmu pedang sekte pedang kita tidak ortodoks, dan mereka memandang rendah kita dari lubuk hati mereka." Dia berhenti sejenak dan melanjutkan, terutama Qin Feng, yang mengandalkan bakatnya yang baik dan cukup terkenal di kalangan generasi muda kota suci pedang, dan dia selalu mengincar kita, para murid sekte pedang yang telah naik dari surga ketiga. Kali ini, saat kami bertanding ilmu pedang di gerbang kota, dialah yang pertama kali memprovokasi saya, katanya ingin menunjukkan ilmu pedang yang sesungguhnya. Saking marahnya, saya pun mulai bertanding dengannya. Chen Ping mengerti. Pantas saja benturan pedang mereka begitu hebat tadi. Ternyata mereka punya dendam lama. Mana yang lebih kuat di kota pedang suci, Villa Pedang Ilahi atau sekte pedangmu? Tanya Chen Ping lagi. Sulit untuk mengatakannya. Ling Xue menggelengkan kepalanya. Villa Pedang Ilahi memiliki fondasi yang kuat dan banyak murid. Meskipun sekte pedang kita hanya memiliki sedikit orang, kita memiliki banyak guru dari generasi yang lebih tua. Jika kita benar-benar sampai pada kesimpulan, tidak ada yang bisa melakukan apapun kepada siapapun. Namun di kalangan generasi muda, mereka lebih aktif dibandingkan kita. Saat mereka sedang berbincang-bincang, mereka melewati sebuah toko pedang dan mendengar suara pandai besi. Ling Xue menunjuk ke toko dan berkata, kebanyakan kultivator pedang di kota pedang suci menyempurnakan senjata mereka sendiri. Pandai besi di sini memiliki keterampilan yang baik, dan banyak orang yang bersedia datang ke sini untuk mengasah pedang mereka. Chen Ping melihat ke arah yang ditunjuknya, dan melihat bahwa toko itu dipenuhi dengan segala macam pedang, bersinar dengan cahaya dingin, dan jelaslah bahwa itu bukan barang biasa. Selain itu, kota suci pedang juga memiliki arena pedang khusus untuk bertanding.
Banyak orang datang ke sana setiap hari untuk bertanding. Mereka dapat bertukar keterampilan pedang dan menimba ilmu. Ling Xue memperkenalkan, ngomong-ngomong, sebentar lagi, kota pedang suci akan mengadakan kompetisi pedang. Banyak kultivator pedang terkenal dari tingkat kelima akan datang untuk berpartisipasi. Mungkin kalian bisa pergi dan melihatnya. Chen Ping mengangguk, dan dia memiliki pemahaman lebih baik tentang kota suci pedang. Ling Xue membawa Chen Ping dan Hu Mazi melewati beberapa jalan dan sampai di daerah yang relatif terpencil. Tidak ada pusat kota yang ramai di sini, tetapi ada lebih banyak bangunan kuno, dan udaranya dipenuhi dengan aroma samar rumput dan pepohonan. Ketika mereka sampai di halaman yang tampak biasa saja, Ling Xue berhenti dan berkata kepada Chen Ping dan Hu Mazi, "Disinilah tuanku tinggal." Dia punya temperamen yang aneh. Jangan bicara omong kosong saat kalian masuk. Ketika mereka sampai di halaman yang tampak biasa saja, Ling Xue berhenti dan berkata kepada Chen Ping dan Hu Mazi, "Disinilah tuanku tinggal." Dia punya temperamen yang aneh. Jangan bicara omong kosong saat kalian masuk. Setelah berkata demikian, dia berjalan mendekat dan mengetuk pintu. "Siapa itu?" Sebuah suara tua datang dari halaman. "Tuan, ini aku, Ling Xue," jawab Ling Xue. "Datang." Ling Xue mendorong pintu hingga terbuka dan masuk bersama Chen Ping dan Hu Mazi. Halamannya penuh dengan berbagai macam sayuran. Seorang lelaki tua berpakaian linen kasar sedang sibuk bekerja di ladang sayur dengan cangkul di tangannya. Ia tampak seperti petani biasa, tanpa aura seorang biksu. "Tuan, saya membawa 2 teman untuk menemui Anda," kata Ling Xue dengan hormat. Pria tua itu berbalik dan melirik Chen Ping dan Hu Mazi. Matanya tampak sayu, tetapi ia seolah mampu melihat isi hati orang-orang. Dia tersenyum dan berkata, "Ling Xue, kamu kan perempuan. Biasanya kamu cuma latihan pedang. Kapan kamu bawa teman-temanmu pulang?" Pipi Ling Xue sedikit memerah. "Tuan, ini Chen Ping, dia juga menguasai ilmu pedang sekte pedang kita." Mendengar ini, mata lelaki tua itu berbinar-binar, dan ia menatap Chen Ping dengan saksama. "Oh, kau tahu ilmu pedang sekte pedang kami. Anak muda, tunjukkan padaku keahlianmu." Chen Ping ragu sejenak. Ia tidak ingin terlalu mencolok, tetapi melihat penampilan lelaki tua itu, ia tampak bukan orang biasa. Mungkin ia benar-benar bisa mendapatkan informasi berguna darinya. Dia menarik napas dalam-dalam, dan kekuatan spiritual dalam tubuhnya beredar, dan pedang pembunuh naga muncul lagi di tangannya. Tidak ada gerakan ekstra yang aneh, hanya ayunan pedang sederhana. Pedang ini biasa saja, tetapi mengandung pesona unik, bagaikan awan dan air yang mengalir, alami dan spontan. Jurus ini persis seperti teknik pedang Liu Yun, yang ia pelajari dari reruntuhan sekte pedang. Mata lelaki tua yang awalnya keruh itu tiba-tiba menjadi cerah. Ia menatap lekat-lekat gerakan Chen Ping, dengan ekspresi terkejut di wajahnya. "Hebat! Sungguh teknik pedang Liu Yun yang hebat." Pria tua itu tak kuasa menahan diri untuk tidak mengagumi. "Meskipun kau hanya menguasai dasar-dasarnya, kau menguasai mantranya dengan tepat. Kau jauh lebih hebat daripada Ling Xue."
Ling Xue mengerutkan bibirnya dengan ketidakpuasan, tetapi tidak membantah. Jelas dia setuju dengan penilaian lelaki tua itu. Pria tua itu meletakkan cangkulnya, berjalan mendekati Chen Ping, dan menatapnya dengan saksama. Anak muda, di mana kau belajar ilmu pedangmu? Katakan dengan jujur. Chen Ping tahu bahwa dia tidak bisa menyembunyikannya, jadi dia berkata dengan jujur, saya mempelajarinya di sebuah relik di surga ketiga. Saya tidak tahu bahwa itu adalah sekte pedang. Mendengar ini, lelaki tua itu tampak sedih. Aduh, itu memang gerbang gunung sekte pedang kita. Dulu, sekte pedang kita adalah salah satu sekte terkuat di surga ketiga. Aku tidak menyangka akan berakhir seperti ini. Dia menghela napas dan berkata kepada Chen Ping dan Humasi, mari kita bicara di dalam. Beberapa orang masuk ke ruangan itu. Ruangan itu berperabotan sederhana, hanya sebuah meja dan beberapa kursi. Orang tua itu menuangkan secangkir teh untuk mereka dan berkata, namaku Mo Chen, dan aku dulunya adalah pemimpin sekte pedang. Ketika sekte menghadapi bencana, saya memimpin beberapa pengikut untuk melarikan diri dari surga ketiga, dan baru saat itulah garis keturunan saya terpelihara. Chen Ping dan Hu masih sama-sama sedikit terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa lelaki tua yang tampak biasa ini sebenarnya adalah mantan pemimpin sekte pedang. Senior Mo Chen, apakah kamu tahu istana Dao Jahat? Chen Ping bertanya langsung ke intinya. Ekspresi Mo Chen sedikit berubah ketika mendengar ini, Aula Dao Jahat. Kenapa kau bertanya pada mereka? Saya punya dendam terhadap mereka dan ingin membalas dendam pada mereka. Chen Ping berkata dengan suara berat, mereka ikut serta dalam pemusnahan klan temanku Hu dan mengambil jiwa para anggota klan. Chen Ping berkata dengan suara berat, mereka ikut serta dalam pemusnahan klan temanku Hu dan mengambil jiwa para anggota klan. Hu Mazi pun berkata dengan penuh semangat, Senior Mo Chen, kau harus membantu kami. Kita harus menyelamatkan jiwa rakyat kita dan membalaskan dendam mereka. Mo Chen terdiam sejenak, lalu berkata, Istana Dao Jahat sangat kuat di langit kelima, dan mereka bertindak tanpa ampun. Mereka ahli dalam mengumpulkan roh dan mempraktikkan keterampilan jahat, sehingga banyak kekuatan yang enggan memprovokasi mereka. Jika kau ingin membalas dendam pada mereka, aku khawatir itu tidak akan semudah itu. Betapapun sulitnya, kita harus mencobanya. Tatapan Chen Ping tajam. Selama aku bisa menemukan kuil cabang mereka, aku akan menyelamatkan jiwa keluarga Hu bahkan jika itu mengorbankan nyawaku. Mo Chen menatap mata Chen Ping yang penuh tekad dan mengangguk, anak baik, kau punya nyali. Namun, aula cabang Aula Dao Jahat tersembunyi sangat dalam dan dijaga ketat. Mustahil bagi kalian berdua untuk masuk. Lalu apakah kamu tahu di mana kuil cabang mereka? Tanya Chen Ping. Mo Chen menggelengkan kepalanya, aku juga tidak tahu lokasi persisnya. Aula Dao Jahat beroperasi secara rahasia. Hanya sedikit orang yang tahu tentang aula cabang mereka. Hanya beberapa pejabat tinggi yang tahu situasinya. Chen Ping sedikit kecewa, tetapi dia tidak menyerah. Apakah Anda kenal seseorang yang mungkin tahu lokasi cabang kuil Dao Jahat? Mo Chen berpikir sejenak dan berkata, ada tempat di kota suci pedang yang disebut
gedung berita, yang khusus menjual segala macam berita. Selama kau mampu membayar harganya, kau mungkin bisa membeli berita tentang cabang kuil Dao jahat dari sana. Namun, kekuatan di balik gedung berita sangat misterius, dan sulit untuk mengetahui apakah berita itu benar atau salah, jadi Anda harus berhati-hati. Terima kasih atas informasinya, senior. Chen Ping berdiri dan berkata, ayo kita ke gedung berita dan melihatnya. Mo Chen memanggilnya, anak muda, bakatmu dalam ilmu pedang sangat hebat. Mengapa kau tidak bergabung dengan sekte pedang kami? Meskipun jumlah anggota kami saat ini tidak banyak, kami masih bisa memberimu beberapa sumber daya pelatihan. Lagi pula, dengan adanya kami di sini, setidaknya di kota suci pedang, tak seorang pun berani menindasmu dengan mudah. Chen Ping tertegun sejenak. Ia tak menyangka Mo Chen akan mengajaknya bergabung dengan sekte pedang. Dia berpikir sejenak dan berkata, saya menghargai kebaikan Anda, tetapi saya hanya ingin balas dendam sekarang, jadi saya khawatir saya tidak punya waktu untuk tinggal di sekte pedang untuk berlatih. Mendengar ini, Mo Chen mengelus jenggot abu-abunya, senyumnya tetap ada, tetapi tatapan matanya lebih serius. Anak muda, aku tahu kamu punya kekhawatiran dan takut terlibat dalam perselisihan antara sekte pedang dan Villa Senjian. Tapi kau ahli dalam ilmu pedang sekte pedang, dan kau punya hubungan dekat dengan sekte pedang kami. Bagaimana mungkin aku bisa melihatmu mengubur bakat hebat ini? Ia minggir untuk memberi jalan ke ruang terbuka di tengah halaman, dan di tangannya muncul sebilah pedang kayu biasa. Bilahnya berbintik-bintik, dan jelas telah digunakan selama bertahun-tahun. Ayo, kita tanding sebentar saja, dan berhenti setelah selesai. Kalau kau bisa bertahan 100 jurus di tanganku, atau mengalahkanku dengan selisih 1 atau 2 jurus, aku tak akan pernah lagi menyinggung soal membiarkanmu bergabung dengan sekte pedang, dan aku akan segera melepaskanmu. Chen Ping mengerutkan kening. Ia tidak ingin menjadi musuh mantan pemimpin sekte pedang, tetapi pihak lain bertekad dan jelas tidak berniat membiarkan mereka pergi begitu saja. Ia melirik Humazi di sampingnya dan melihat bahwa Humazi juga tak berdaya. Ia hanya bisa pasrah dan berkata, senior, kekuatanku lemah dan aku khawatir aku tak mampu berada di hadapanmu. Tidak apa-apa, lakukan saja yang terbaik. Mo Chen melambaikan tangannya, sambil mengarahkan pedang kayunya ke tanah dengan santai, silakan. Chen Ping menarik napas dalam-dalam, dan kekuatan spiritual di tubuhnya bersirkulasi. Pedang pembunuh naga berdengung dan cahaya keemasan mengalir. Dia tahu bahwa pertempuran ini tidak dapat dihindari dan dia harus bertarung dengan seluruh kekuatannya. Tubuhnya bergerak, dan ilmu pedangnya dilepaskan. Cahaya pedang bagaikan aliran air yang bergemuruh, menyapu Mo Chen dengan serangan tanpa henti. Mata Mo Chen berbinar dan dia memuji, bagus. Pedang kayu di tangannya terayun ringan, tampak lambat, tetapi dia selalu mampu menangkis pedang pembunuh naga di saat-saat kritis. Suara, ding-ding-dang-dang, terus bergema. Meskipun gerakan pedang Chen Ping cepat, ia masih belum mampu menembus pertahanan Mo Chen. Pedang kayu biasa itu seakan memiliki kehidupan di tangannya. Terkadang bagaikan akar pohon tua,
kokoh bagai gunung Tai, terkadang bagaikan ular yang muncul dari gua, luar biasa cepatnya. Setelah puluhan gerakan, dahi Chen Ping dipenuhi keringat dan dia terkejut. Setelah puluhan gerakan, dahi Chen Ping dipenuhi keringat dan dia terkejut. Ia bisa merasakan Mo Chen sama sekali tidak mengerahkan seluruh kekuatannya. Setiap tangkisan yang ia buat tepat sasaran, yang tidak hanya menetralkan serangannya tetapi juga tidak melukainya sama sekali, seolah-olah ia sedang mengajarinya ilmu pedang. Senior, jika kamu tidak berusaha sekuat tenaga, aku akan mengaku kalah. Chen Ping menyimpan pedangnya dan melangkah mundur, sambil berkata dengan suara berat. Mo Chen tersenyum dan berkata, "Baiklah, kalau begitu aku akan menunjukkan kepadamu hakikat sebenarnya ilmu pedang sekte pedang." Begitu dia selesai berbicara, tubuhnya bergetar dan pedang kayu itu menyerang dengan momentum yang kuat. Pedang ini tampak biasa saja, tetapi membuat Chen Ping merasa tidak ada jalan keluar dan ia hanya bisa menangkisnya dengan pedangnya secara horizontal. Dentang. Dengan suara keras, Chen Ping merasakan kekuatan dahsyat datang, dan pedang pembunuh naga hampir terlepas dari tangannya. Ia terkejut dan mundur berulang kali, darahnya bergolak. Pada saat ini, Mo Chen tiba-tiba menyingkirkan tangan kirinya, memegang pedang hanya dengan tangan kanannya, dan berkata dengan ringan, "Aku akan menggunakan satu tangan, coba lagi." Sekilas terlihat kekeras-kepalaan dan keengganan untuk mengakui kekalahan di mata Chen Ping, lalu dia mengangkat pedangnya dan melangkah maju lagi. Dia menggabungkan teknik pedang Liu Yun dengan niat pedang yang telah dipahaminya, dan gerakan pedangnya menjadi lebih ganas dan cahaya kemasannya lebih menyilaukan. Namun, meskipun Mo Chen hanya menggunakan satu tangan, pedangnya tetap sekuat dinding tembaga, dan betapapun Chen Ping menyerang, ia tak mampu menggoyahkannya. Sebaliknya, ia berulang kali berada dalam bahaya selama serangan balik Mo Chen yang tampak acak. Setelah puluhan gerakan, Mo Chen mengangkat pedang kayunya dan mendarat tepat di punggung pedang pembunuh naga. Chen Ping merasakan pergelangan tangannya mati rasa dan ia tak mampu lagi memegang pedang pembunuh naga. Pedang itu terlepas dari tangannya dan tertancap di ladang sayur tak jauh dari sana dengan bunyi berdentang. Chen Ping berdiri di sana dengan linglung, menatap tangannya yang kosong, merasakan emosi yang campur aduk. Dia berusaha sekuat tenaga, bahkan dengan mengorbankan sebagian energi spiritualnya, tetapi dia bahkan tidak bisa mengalahkan satu tangan pun lawannya. Apakah ini kekuatan seorang pendekar pedang ulung?